aturan administrasinya, katakanlah misalnya pemeriksaan LHP misalnya dari BPK, itu ada yang disebut dengan WTP, wajar tanpa pengecualian. Ada WDP, wajar dengan pengecualian. Ya. Kemudian ada yang ditolak sama sekali. Oke. Terhadap laporan LHP itu tidak dicantumkan. Artinya ada proses perbaikan yang boleh dilakukan. Nah, sekarang persoalannya adalah perjalanan dinas ini mengacu kepada Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2011. Oke. Kemudian di situ yang dianggarkan adalah 1,5 juta. Lalu payung hukumnya sudah dijelaskan dari edaran Menteri Keuangan. Kemudian ini yang sudah berjalan justru dilakukan dan digunakan oleh DPRD. DPRD Langkat itu 50 orang. 50 orang itu tidak diapa-apakan. Padahal dari diskusi ini terang benderang mereka yang menikmati. Tentulah menurut saya kalau ingin kita melihat sebagai pintu masuk, ya itu harus kita lihat adalah ketua DPRD-nya dulu. Karena Sekwannya sudah menjadi terdakwa. Nah, Sekwan mengatakan dalam BAP tadi ada tekanan. Kalau ada tekanan berarti ada pressure, ada pemaksaan. Kalau ada pemaksaan berarti ada pengetahuan tentang itu. Kita minta panggil. Itu BAP loh. BAP itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ini ada proses persidangan. Kan menjadi sangat aneh. Masa iya sih DPRD bilang bahwa ini kan kami disuruh, misalnya anggaran diatur, tiket diatur. Saya kira DPRD nggak sebodoh itu. Saya dapat bocoran ya. DPRD Langkat periode yang sekarang ini sering mengundang pimpinan SKPD itu maksa, termasuk mereka. Kami baru dari luar kota, kami dapat kalau tunjangan harian sekian, kenapa kami sekian? Itu yang selalu saya katakan. Maka saya katakan kemarin di PMK, tegakkan peraturan. Kalian jangan mau terjebak dengan keinginan mereka. Karena persoalan pendapatan itu diukur dari PAD. Dan perilaku DPRD yang menyimpang, laporkan. Saya beritahu semalam kepada mereka ini, jangan besok Anda, saya beritahu Kabag Hukum. Ini Kabag Hukum. Anda, saya bilang kalau menerbitkan satu surat peraturan bupati, lihat klausulnya. Nah, ini yang melakukan aset daerah yang mau mengeluarkan membayar, lihat dulu klausulnya. Nah, sekarang gini, ada, kalau ibarat saya, kita yang atau kuda yang berlari, kita yang sesak napas. Itu loh. Kita yang diperiksa di sini, yang menikmati di sono. Nah, jadi saya berharap apa yang dilakukan Gebraksu hari ini sesuatu yang baik. Dan kita membuktikan kita mau datang gitu. Alangkah indahnya kalau Pemkab, Pemko, Gubernur datang dan menjabarkan itu, seahli manapun staf khususnya atau kuasa hukumnya tidak akan bisa memutar-mutar fakta yuridis itu. Tapi kalau itu benar, kita akan bantu juga. Maka saya katakan ini apresiasi yang luar biasa. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai orang yang menikmati itu lolos. Itu harapan saya. Rudi Bangun diperiksa, Gebraksu keluarkan rekomendasi hari ini supaya Kejari panggil, supaya Tipikor itu juga yang sudah ngomong di situ bagaimana terdakwanya, ngomong DPRD 50 bertanggung jawab. Siapa berbuat apa harus bertanggung jawab. Toh Bupati mengeluarkan perbup aja diperiksa kok. Dan kita akan klarifikasi itu ke KPK. Kita berharap ke Gebraksu dan mitranya tadi supaya laporkan juga ke KPK. DPRD-nya, ketua DPRD-nya sekarang terpilih menjadi anggota DPR RI. Oke? Makasih ya.